Dan lebih parah lagi, istilah ojol kinclong yang ia lontarkan telah menghina jutaan pengemudi ojol di Indonesia. Seakan-akan kalau driver itu rapi, wangi, dan berpenampilan layak, maka dia tidak asli. Pertanyaannya, apakah martabat ojol hanya sah kalau mereka terlihat lusuh? Itu adalah mentalitas feodal, mentalitas yang merendahkan rakyat kecil agar selalu dipandang inferior. Refli Harun pun tidak kalah memalukan. Alih-alih menempatkan diri sebagai akademisi tata negara yang berkelas, ia justru ikut menari dalam nyanyian fitnah ini. Komentarnya menegaskan bahwa dirinya kini lebih senang menjadi tukang stempel kebencian ketimbang menjadi pemikir bangsa. Disinilah letak ironi besar. Dua orang yang seharusnya menjunjung tinggi akal sehat justru menginjak-injak logika. Dua orang yang seharusnya menjaga kewibawaan publik justru merendahkan rakyat. Sementara itu, Rizka Amelia alias Lady Ojol berdiri tegak dengan bukti nyata. Ia menampar kebohongan mereka tanpa perlu kata-kata muluk. Satu unggahan dari Lady Ojol lebih bernilai daripada 1000 ocehan Roy dan Refli. Bukti lapangan lebih berharga daripada analisis kosong yang hanya menebar sensasi. Dan di tengah kegaduhan ini, publik bisa melihat siapa yang benar-benar berpihak pada rakyat. Gibran Rakabuming tidak sibuk membela diri, ia justru sibuk bekerja. Dari Istana Wapres hingga Gondang Dia, ia hadir langsung, membagikan sembako, mendengarkan aspirasi, dan membuktikan bahwa negara tidak menutup mata terhadap rakyat kecil. Jadi siapa sebenarnya yang harus kita percaya? Rakyat yang jujur, seperti Lady Ojol yang berbicara berdasarkan fakta, atau Roy Suryo dan Refli Harun, dua sosok yang hanya memelihara kebohongan demi mencari panggung murahan? Jawabannya jelas. Rakyat tidak bisa dibodohi. Fakta tidak bisa ditutup-tutupi. Dan fitnah akhirnya hanya akan menelan penciptanya. Roy Suryo dan Refli Harun, Anda sudah kalah. Kalah oleh fakta. Kalah oleh rakyat. Dan yang paling memalukan, Anda kalah oleh keberanian seorang Lady Ojol. Perhatikan baik-baik. Hari ini kita menyaksikan pertunjukan nyata. Fakta versus fitnah. Di satu sisi ada Roy Suryo yang selalu mengulang klaim pakar telematikanya seakan itu bisa menutup semua kesalahan logika dan kebohongan. Di sisi lain ada Refli Harun yang mengaku kritis tapi setiap analisisnya hanyalah nyinyiran dan penghinaan. Mereka menuduh 8 driver ojol yang diundang Wapres Gibran sebagai ojol kinclong, sebagai settingan, seolah harus ada sandiwara politik di balik keringat dan kerja keras rakyat kecil. Mereka menilai penampilan bersih dan rapi sebagai penipuan. Ini bukan analisis, ini penghinaan. Lalu datanglah Lady Ojol, Rizka Amelia, berdiri dengan keberanian. Ia membongkar semua kebohongan itu. Ia menunjukkan bukti akun Grab sejak 2016, memastikan 8 driver yang hadir ojol asli, bukan settingan. Ia menegaskan dengan tegas, kalau masih ragu, mari ngopi bareng. Satu kalimat yang menampar habis arogansi Roy dan Refli. Dan Gibran, ia tidak menjawab ocehan mereka dengan kata-kata. Ia menjawab dengan aksi nyata. Dari Istana Wapres hingga Gondang Dia, ia hadir, mendengarkan, membantu, dan membagikan sembako kepada rakyat kecil. Inilah bentuk kepemimpinan. Bukti bukan bualan, fakta bukan spekulasi. Kehadiran nyata bukan panggung sandiwara. Roy Suryo dan Refli Harun, dengarkan baik-baik. Publik tidak butuh ocehan Anda. Publik butuh kebenaran. Publik butuh aksi nyata. Anda bisa sekeras apapun menyerang, menyebar fitnah, dan memutarbalikkan fakta, tetapi kebenaran selalu menang. Dan hari ini, kebenaran itu memalukan Anda. Teman-teman, catat ini, Wapres Gibran hadir untuk rakyat. Lady Ojol membuktikan fakta. Roy Suryo dan Refli Harun hanyalah bayangan nyinyir yang memalukan diri sendiri. Jadi jangan tertipu, jangan terbuai klaim palsu. Karena di medan fakta tidak ada ruang untuk pembohong besar.